Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih Bu, Ibu sudah bisa memenuhi undangan saya pada hari ini. Ada beberapa Nggih, hal Bu, sama-sama, Pak. ada Nggih, beberapa hal yang perlu kita gali lagi Bu dari rencana pembelajaran yang kemarin itu. nggih, Pak. Itu dalam RPP, menurut Ibu ada nggak yang kurang masih itu? Mungkin banyak masih, Pak, yang kurang, yang masih perlu diperbaiki, nggih. Nah, mungkin itu ada yang hal penting Bu, karena ini kita menggunakan Nggih, sumber belajar. Nah, Ibu nggih, itu dalam RPP-nya masih belum mencantumkan. nggih. Nah, sumber belajarnya bukan hanya dari buku kan, Bu. Kita mau nampil. Oh, iya. Nah, jadi, I nggih, jadi di situ, Bu, yang perlu. Kemudian ini juga, sumber belajar ya, Pak, ya, nggih. ya. Apalagi, Pak, yang kira-kira perlu kita perbaiki? Kemudian sistem penilaiannya juga. Nggih. Oke. Nggih, untuk sistem penilaian itu kan ada penilaian sikap, pengetahuan, sama keterampilan, nggih. Nah, jadi bagaimana Ibu cara menilainya itu kalau sikap itu gambarnya terlalu luas, Bu. Jadi, Nggih. nah untuk menilai sikap siswa pada saat keaktifan dia belajar di Zoom itu bagaimana kira-kira, Bu? Untuk sikap itu nanti yang dalam bentuk jurnal itu ya, Pak. Untuk penilaian sikap sosial dan sikap spiritual kan mungkin yang sikap yang sesuai muncul memang agak beda dengan pertemuan tatap muka. Kalau tatap muka kan kita bisa tuh lihat sikap anak, baik di proses pembelajaran ataupun di luar gitu, yang ada kaitannya dengan materi, atau tujuan pembelajaran yang diambil. Jadi, ini untuk penilaian keaktifan itu malah ulun masukkan ke penilaian keterampilan gitu, Pak. Mhm. Untuk sikap itu kan terlihat di ini anak aja ya, respon anak terhadap materi pembelajaran gitu. Kalau yang sikap terus tanggung jawab misalkan dia diminta diberi tugas ketika pembelajaran kan ada sikap yang kayak tanggung jawab gitu. Terus kemandirian, sepertinya bisa terlihat, Pak, walaupun hanya pertemuannya lewat Zoom. Iya, memang seperti itu, Bu. Tapi dalam kita Nggih. buat instrumen itu mestinya kita apakan itu kita cantumkan indikatornya. Jadi Oh, betul betul jadi betul, nggih. indikatornya itu jadi kalau ada indikatornya itulah yang nanti jadi dasar kita. Enggak terlalu banyak saja Iya, indikatornya cukup 4 saja. iya. Kalau dalam RPP itu penilaian itu Nggih, belum ada nampak. Jadi iya. mungkin jadi Kalau saya untuk nggih. ya silakan, Bu. Kalau yang untuk penilaian keterampilan itu kemampuan bertanya, ada sih ulun bikin dan yang ulun kirim ke Bapak kemudian itu kemampuan bertanya, kemudian ketepatan informasi. Nanti kan dia ketika ada kayak diskusi nanti melihat tayangan gitu kan, ketepatan informasi yang dia berikan itu dijadikan penilaian juga, kemudian ya keaktifannya tadi, Iya, jadi gitu. tertulis. Tapi mungkin lebih jelas nanti Pak ya, nggih. Jadi memberi semacam indikatornya itu jelas terlihat gitu, Bu. Jadi kita penilaiannya Oke. nggak terlalu Bi meluas. Kadang-kadang kita bet terlalu luas, mhm, akibatnya nggih, terlalu banyak siswa yang diamati jadi susah. betul. Heeh. Kemudian untuk yang sikap itu tadi, untuk penilaian sikap ya, tadi dicoba betul-betul kata Bapak gitu ya, untuk kan ulun menggunakan jurnal aja tuh, jadi nanti terlihat sikap yang muncul. Itu sebenarnya memang lebih efektifnya itu ketika tatap muka, kalau lihat Zoom memang agak ini, agak ada kendala. Nanti insya Allah mungkin akan ulun pertimbangan kembali Pak untuk penilaian sikap itu mungkin ulun penilaian diri atau penilaian antar teman atau yang seperti apa yang mungkin bisa dilaksanakan mungkin bisa dirubah nanti penilaiannya. Iya. Yang penting kita Mhm. tujuannya kan untuk Nggih, well-being, study well-being itu mhm, mau anak senang belajar nggih, aja dulu tujuan kita mau oke, mencapai kemana itu nanti bertahap. nggih,
Tapi Iya. dengan arahan kita, setidaknya dengan arahan kita ada indikator yang mau dicapai ada 4 misalnya, kelihatan anak sampai ke 4-nya, berarti student well-being-nya tercapai sudah. Jadi anak tidak terbebani dengan tugas atau materi yang menjadi beban mereka. Jadi sehingga mereka nanti arahannya kan mereka nanti ke depannya itu mencari sendiri jawabannya. Kita hanya lewat Zoom mengarahkan saja, Iya, semacam nggih. coaching aja kan, bahwa kita menanyakan apa yang sebenarnya mereka cari, mereka sudah menemukan atau tidak, apa manfaatnya bagi mereka, terus tindak lanjutnya terhadap apa yang mereka temukan itu bagaimana. Jadi mungkin itu 4 itu aja. Kita gali apa yang mau mereka cari, mereka sudah dapat yang Nggih. mereka cari, kemudian manfaatnya atau apa yang sudah dicari itu. Nah, tindak lanjutnya mereka dengan ilmu yang mereka dapat itu untuk apa? Nah, kalau kemarin kan kita untuk ketaatan dengan misalnya memperlihatkan video nantinya itu kiamat, berarti ketaatannya kita tentang sholat kan, tentang Iya. bagaimana berbakti kepada orang tua, bahwa apa yang Iya. terjadi kalau kita percaya dengan akhirat, berarti kita harus taat dengan orang tua kan, seperti itu. Arah anak-anak tuh kita arahkan ke sana, Nggih. tetangga, menghormati tamu, tiga tiga komponen yang hubungannya dengan akhirat itu, yaitu di orang tua, tamu, dan tetangga. Jadi itu aja yang kita arahkan. Jadi nggak terlalu luas nanti pertanyaan kita. Ke depannya mereka sikapnya berarti mereka taat dengan orang tuanya, menghargai tamu, setiap ada tamu yang datang. Kemudian juga mereka bertetangga, sifat sosialnya bagus jadinya. Itu mungkin yang saya Oke. lihat dari materi Ibu ini, ya Iya. begitu. Kalau Iya, Pak, nggih. Mudah-mudahan nanti kan sesuai temanya nih meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk gitu kan. Mudah-mudahan nanti ya tadi mengakhiri kebiasaan buruk juga merupakan salah satu ini juga nanti kita kita upayakan mudah-mudahan ya tadi dengan anak-anak melihat nanti video yang ditayangkan kemudian mereka mencari sendiri gitu. Mudah-mudahan nanti bisa diarahkan ke pada akhirnya siswa kita bisa mengakhiri kebiasaan buruk karena dia sudah beriman dengan benar gitu terhadap hari akhir. Mudah-mudahan seperti itu. ya mudah-mudahan yang tadi 3 itu tadi karena Nggih, berubahnya tadi itu ke arah yang 3 itu, nggih, nggih. menghargai Orang tua, tamu, ya, dan nggih. tetangga. Jadi tiga tiga sasaran itu yang mungkin kita harapkan dari Oke. siswa kita ke Iya, depan. iya. Jadi apa yang mereka Nggih. pelajari hari ini itu akan selalu teringat sampai mereka dewasa Amin. lagi. Jadi Amin. Nggih, amal nggih. ibadah kita lah modalnya. Ada lagi Bu yang mau disampaikan, jadi kita semua sudah. Mohon masuk nggih, pokoknya ulun sangat berterima kasih atas masukannya, Pak. Alhamdulillah, memberi pandangan juga ke ulun gitu, bahwasanya memang perlu kita apa ya, memfokuskan gitu ya pembelajaran sehingga nanti tidak terlalu luas. Kemudian tujuan yang Bapak sampaikan tadi insya Allah akan kita arahkan ke sana. Jadi seperti yang Pian sampaikan nanti kan guru hanya sebagai fasilitator, anak-anak kan insya Allah nanti dia akan menemukan sendiri gitu, dengan apa yang kita sajikan gitu. Mudah-mudahan anak-anak mudah-mudahan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Terima kasih banyak Pak atas masukannya. Insya Allah akan ulun pelajari kembali dan insya Allah akan dipersiapkan bagaimana pembelajaran itu bisa lebih efektif. Saya juga terima kasih Bu, Ibu sudah bersedia. Nggih. Jadi kita ya setidaknya karena tujuannya sama-sama untuk memperbaiki sikap anak, termasuk sikap Amin. kita guru dan sekolah juga. Karena tanpa kita akan seperti yang sudah berlalu begitu saja. Nah, sikap kita arahnya kebaikan bisa menjadikan amal ibadah kita ke depannya Bu. Jadi mungkin Amin. teman kita bisa di sini aja Bu. Saya bisa. Nggih, terima kasih banyak ya Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.